Baik, video kali ini akan menjelaskan bagaimana proses mengembangkan atau membangun sistem pakar. Sebelumnya kita akan review kembali bahwa sistem pakar itu adalah program komputer yang sifat untuk memberikan saran, ya, bisa memberikan saran, menganalisa, ini yang penting, berkomunikasi, berkonsultasi, kemudian bisa belajar, ya, karena nanti ada knowledge itu, kemudian menyampaikan, ya, ada proses komunikasi, karena ada proses komunikasi. Sehingga secara umum, karakteristik sistem pakar itu adalah dia dapat berperilaku seperti atau yang berpadanan atau ekuivalen dengan human expert, ya, atau seseorang yang ahli dalam bidang tertentu. Dan sifatnya adalah spesifik, artinya dia akan mengetahui tentang sesuatu, ya, secara dengan pengetahuan terbatas, bukan mengetahui segala hal tentang apapun. Nah, ini yang penting karakteristik berikutnya, ini bisa menjelaskan alasan dari kesimpulan yang diberikan. Nah, informasi-informasi yang dihasilkan dari sistem pakar ini sifatnya bisa probabilistik atau fuzzy. Ketika sistem itu nanti informasinya bersifat probabilistik atau fuzzy, maka ada faktor ketidakpastian dan nanti harusnya ada alternatif-alternatif terhadap solusi yang diberikan dari permasalahan yang ditangkap. Kapan kita menggunakan sistem pakar? Ya, pertama, kalau kita ada kebutuhan untuk menjustifikasi solusi. Ya, tentunya artinya kalau ada permasalahan yang harus diberikan solusinya. Kedua, ketika keahlian manusia itu dirasa tidak ada atau kurang tersedia. Nah, padahal kebutuhannya banyak, maka kita bisa membuat sistem pakar. Ketiga, ketika itu bisa diselesaikan dengan penilaian simbolik, karena nanti berkaitan dengan representasi knowledge-nya, ya. Sifat knowledge-nya itu bisa dalam bentuk logik, berbasis logik, fuzzy, frame, atau bentuk representasi yang lain. Jadi harusnya ada penalaran sifatnya adalah simbolik, bukan numerik, ya. Domain masalahnya terstruktur dengan baik, tidak diperlukan adanya persepsi, jadi semuanya ada berdasarkan knowledge, ya, tergantung nanti mesin inferensinya. Kemudian permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan metode komputasi biasa. Artinya kalau knowledge-nya sangat sedikit, bisa disajikan dalam bentuk, eee, kondisi, ya, implikasi if then yang cukup, ya, yang tidak kompleks, maka tidak perlu ada komputasi secara disajikan aspek sistem. Kita cukup bisa menggunakan komputasi biasa. Nah, ini yang terakhir ketika ada human expert. Ya, ini penting karena nanti knowledge itu diperoleh dari human expert. Ketika tidak ada expertise di domain permasalahan itu, maka ya tidak bisa kita bangun sistem pakar tersebut. Ini komponen sistem pakar, kita jadi dua, lingkungan konsultasi dan lingkungan pengembang. Lingkungan konsultasi ada antarmuka pengguna, ada tindakan yang direkomendasikan hasilnya, ada fasilitas penjelasnya, ada blackboard, ya, ini isinya ada rencana agenda solusi, deskripsi masalah, dan yang penting ada diri mesin inferensi. Inferensi itu ada di dua lingkungan, di lingkungan konsultasi maupun lingkungan pengembangan. Di lingkungan pengembangan ini ada knowledge base, fakta, aturan, kemudian ada update knowledge, ya, dan ada pengetahuan yang sudah terdokumentasi. Kalau menurut Lager disederhanakan seperti ini, ada pengguna, ada user interface, ada knowledge base editor untuk memperbarui atau memanage knowledge, kemudian ada mesin inferensi, ada fasilitas subfasilitas penjelas, dan ada knowledge base itu sendiri. Nah, user interface itu bisa dalam bentuk question answer, menu driven, bentuk natural language, artinya dengan menggunakan percakapan sebagaimana layaknya sehari-hari. Kemudian juga bisa menggunakan graphic interface style, ya, bisa menggunakan gambar, video, atau bentuk grafis yang lain.
Nah, sekarang kita ke pengembangannya. Pengembangannya terbagi menjadi, 6 6 langkah utama: perencanaan, knowledge definition, knowledge design, pengkodean, pemverifikasi knowledge, dan evaluasi sistem. Kita lihat di proses planning. Planning nanti tujuannya untuk menghasilkan work plan dari pengembangan sistem pakar ini, di mana work plan ini berisi sejumlah dokumen yang nantinya digunakan sebagai dasar dan evaluasi dari sistem pakar yang akan dikembangkan. Sedangkan knowledge definition-nya, ngapain kita? Nah, ini kita mendefinisikan kebutuhan pengguna sistem pakar. Nah, semacam kalau di sistem informasi engineering itu adalah knowledge, penangkapan kebutuhan ya, user requirement ya. Nah, kemudian kita tentukan, kita definisikan sumber knowledge-nya, baru kita pilih ya, sumber knowledge-nya apa, siapa dan apa. Kemudian kita list, kita daftar sesuai urutan keterpentingannya. Kemudian kita daftar ada atau tidaknya. Kemudian baru kita pilih ya dari list sumber dan ketersediaan tadi. Setelah itu kita lakukan apa? Knowledge acquisition, analisis, dan ekstraksi. Ini nanti prosesnya menghasilkan knowledge ya yang dibutuhkan oleh sistem, sekaligus nanti ada verifikasi knowledge oleh human expert. Ini kita bisa lakukan dengan cara menginterview pakar ya, atau kita berikan saja di dalam sistem pakar kita, proses akuisisi pengetahuannya secara otomatis. Nah, ini yang seharusnya disediakan ya, ada akuisisi pengetahuan otomatis. Terlepas kita sudah melakukan interview pakar pada saat awal pengembangan sistem pakar itu sendiri. Oke, selanjutnya ke tahap knowledge design ya. Ini kita sudah dapatkan tadi, dan knowledge design. Ya, di tahap knowledge design ini tentunya kita akan menghasilkan detail dari desain sistem pakar kita, ya. Apa aja bisa berkaitan dengan knowledge-nya dan, eee, definisi knowledge itu sendiri dulu ya, kita tentukan bentuk penyajian knowledge-nya, apakah nanti bentuk rule atau kaidah produksi, frame atau logika. Kemudian struktur fakta secara di internalnya seperti apa. Kemudian kita tentukan interface awalnya sebelum kita berikan feedback, sebelum pasien pakal kita bangun untuk menghasilkan feedback, jadi ada interface awal. Kemudian juga cara pengujiannya ya, atau evaluasi sistemnya nanti seperti apa. Baru kemudian kita desain secara detail strukturnya ya, termasuk komponen-komponen tadi. Kemudian nanti baru kita desain kira-kira nanti sistemnya mau diimplementasikan seperti apa ya, termasuk berkaitan dengan modelnya, ya standalone, mobile base, atau web base ya. Kemudian juga desain dari user interface-nya ya, baik dari awal sampai ke yang setelah ada feedback. Kemudian dokumen setelah semua desain buat, sudah jadi kita buat dokumennya, baru kemudian kita tentukan secara tepat bagaimana nanti diuji dan diverifikasi. Oke, tahap utama ketiga sudah, selanjutnya adalah di bagian coding dan knowledge verification. Di bagian coding kita seperti yang umumnya kita implementasi kode programnya, kemudian, kita implementasikan dalam bentuk kode program ya, desain tadi, kemudian kita uji ya, testing, ini dari kode yang ada dengan data yang sudah kita siapkan. Kemudian setelah sudah teruji bagus, baru kita dokumentasikan source kode program kita, kemudian jangan lupa membuat user manual, yang nanti ini digunakan untuk pengguna, baik itu pengguna klien maupun pakar. Dan yang terpenting juga ada operation guide untuk installation-nya, ketika sistem ini nanti memang akan di-publish secara umum ya, khususnya untuk yang jenis, standalone atau yang mobile base.
Kemudian baru kita kumpulkan semua dokumen menjadi satu dokumen secara, lengkap, yaitu sistem description dokumen. Nah, tahap terakhir yaitu di sistem evaluasi dan verifikasi. Ada 2 yang nanti kita lihat ya, kita verifikasi knowledge dan kita evaluasi sistem. Di verifikasi knowledge kita akan melihat apakah knowledge yang kita, letakkan di dalam Sepakar itu benar, lengkap, dan apakah sistem yang kita bangun itu konsisten. Nah, ini bisa dengan 2 cara, formal test atau tes analisis ya. Kemudian tahap terakhir mengevaluasi sistem. Ini akan langkahnya merupakan prosedur untuk merangkum rekomendasi yang tujuannya untuk perbaikan dan koreksi, peningkatan performa maupun kualitas maupun koreksi. Ya, itu yang bisa disampaikan pada video ini terkait pengembangan sistem Pakar. Terima kasih.